Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kita umur sampai hari ini. Allah masih memberikan kita nafas sampai hari ini. Berarti Allah masih menginginkan kita untuk berbenah diri sebelum kita menghadap sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah masih memberi kita kesempatan untuk mengumpulkan amal kita sebanyak-banyaknya sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan untuk junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik, manusia termulia yang Allah pilih sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, kesempatan ini saya akan bercerita sedikit tentang salah satu kisah yang pernah dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi suatu ketika teman-teman sekalian, malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, ada apa kau kemari?" Lalu Jibril alaihissalam berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya saat ini Allah Subhanahu wa taala telah sedang mengobarkan api neraka. Berkobar-kobar api di dalam situ Muhammad, sehingga semua malaikat ketakutan. Semua malaikat ketakutan. Lalu aku mengingat bahwa engkaulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya aku menemuimu Muhammad. Aku menemuimu. Dengan belas cintanya Allah kepadamu, aku datang untuk menemuimu. Aku lebih tenang di sini karena para malaikat ketakutan di sana. Ketakutan melihat Allah mengobarkan api neraka itu. Jadi api neraka itu teman-teman sekalian, yang awalnya warna merah, menyala, kemudian Allah bakar lagi api itu. Api ini dibakar kembali selama 50.000 tahun. Kemudian api ini berubah menjadi putih. Lalu dibakar lagi 50.000 tahun sampai api ini menjadi hitam kelam, hitam gelap. Sehingga para malaikat ketakutan teman-teman sekalian. Lalu baginda Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, ceritakan kepadaku bagaimana gambaran neraka itu." Kemudian Jibril mulai bercerita, "Wahai Muhammad, neraka itu terbagi menjadi 7 lubang. Menjadi 7 lubang. Di setiap lubangnya itu jarak antara satu lubang dengan lubang yang lainnya itu setara dengan 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan jarak antara satu lubang dengan lubang yang lain." Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah yang menempati golongan pertama, di lubang pertama?" Maka Jibril menjelaskan, "Wahai Muhammad, di lubang yang pertama itu ditempati oleh orang-orang munafik. Kemudian lubang yang kedua ditempati oleh orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah berhala, menyembah matahari. Kemudian lubang yang ketiga ditempati orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya sama Allah, orang-orang yang mendustakan bahwa kau adalah Rasul Allah. Dijelaskan sedemikian rupa.
Sampai kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kemudian siapakah yang menempati di lubang yang ketujuh, di pintu neraka yang ketujuh? Jibril alaihissalam terdiam, teman-teman sekalian. Dia terdiam. Kemudian Rasulullah memaksa lagi, wahai Jibril, kenapa kau tidak ingin menjelaskan kepadaku? Siapakah yang menempati neraka di lubang yang ketujuh? Jibril masih terdiam, teman-teman sekalian. Jibril masih terdiam. Kemudian dipaksa oleh Rasulullah, ceritakan padaku, wahai Jibril. Ceritakan padaku siapa yang menempati neraka di pintu ketujuh itu. Lalu Jibril berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya neraka di pintu ketujuh itu ditempati oleh umatmu Muhammad. Lalu seketika Rasulullah menangis, teman-teman. Menangis lalu bertanya kepada Jibril, kenapa Jibril? Apa benar Jibril? Apa benar ada umatku yang masuk neraka? Jibril berkata, ya Muhammad, umatmu yang akan menempati neraka di pintu ketujuh. Umatmu yang bermaksiat dan ketika sampai ajalnya dia tidak sempat untuk bertaubat. Umatmu yang bermaksiat dan saat tiba ajalnya dia tidak sempat untuk bertobat. Mereka lah yang menempati itu Muhammad. Maka Rasulullah menangis jadi-jadinya, teman-teman sekalian. Rasulullah menangis jadi-jadinya. Rasulullah menangis dan akhirnya pingsan. Akhirnya jatuh pingsan beliau. Kemudian Jibril alaihissalam mengangkat kepala beliau lalu menidurkannya di paha Jibril. Jibril menaruh kepala Rasulullah yang mulia ini di pahanya. Sampai Rasulullah terbangun dari pingsannya. Begitu terbangun Rasulullah langsung menghadap ke kiblat dan bersujud menangis jadi-jadinya. Ya Allah, ummati, ummati, ummati. Begitu cintanya Rasulullah sama kita, teman-teman sekalian. Menangis jadi-jadinya Rasulullah, menangis jadi-jadinya. Rasulullah SAW menangis jadi-jadinya selama 3 hari 3 malam. Rasulullah hanya terbangun ketika Bilal alaihissalam mengumandangkan azan. Kemudian beliau bangun dan memimpin sholat berjamaah. Setelah itu kemudian Rasulullah kembali sujud lagi dan menangis lagi, menangis lagi. Menangis terus, minta sama Allah, ya Allah, ummati, ummati, ummati. Kemudian kabar ini terdengar oleh sahabat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar langsung datang ke rumah Rasulullah dan mengetuk pintunya, berharap Rasulullah membukakan pintu. Tapi semakin Abu Bakar mengetuk, tidak ada jawaban dari Rasulullah SAW. Tidak ada jawaban. Sampai Abu Bakar ini menangis di depan pintu, menangis juga sejadi-jadinya. Tidak tega melihat Rasulullah menangis di dalam sana. Kemudian Abu Bakar pergi meninggalkan rumah Rasulullah. Di perjalanan Abu Bakar bertemu dengan sahabat Rasulullah yang lain, Umar bin Khattab. Kemudian Umar bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa kau menangis seperti itu? Lalu Abu Bakar menceritakan kepada Umar, menceritakan apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Rasulullah. Lalu seketika Umar pun berlari menuju rumah baginda. Lari menuju rumah Rasulullah SAW. Dia mengetuk juga pintunya, ya Rasulullah, diketuk pintunya. Tapi Rasulullah tidak membukakan dua pintu. Tidak ada jawaban juga, sama yang dialami oleh Umar. Sama yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar pun menangis jadi-jadinya, teman-teman sekalian. Umar pun menangis jadi-jadinya. Lalu Umar meninggalkan rumah Rasulullah, kemudian bertemu lagi dengan sahabat, yaitu Salman radhiyallahu anhu. Umar menceritakan apa yang dialami oleh Rasulullah. Kemudian Salman ingin berniat ke rumah Rasulullah juga, tapi tidak berani ke sana. Dia takut yang dialami itu sama dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Lalu terpikir oleh Salman untuk datang ke rumah Fatimah, putri yang paling dicintai oleh baginda. Putri yang paling dia cintai, ke rumah Fatimah. Lalu Fatimah diceritakan oleh Salman, Rasulullah keadaannya sekarang seperti ini diceritakan semuanya. Lalu Fatimah langsung berlari menuju ke rumah ayahnya. Fatimah menuju ke rumah ayahnya, lalu mengetuk pintunya. Wahai ayahanda, mendengar suara lembutnya Fatimah ini, putri yang paling dia cintai, tiba-tiba hati Rasulullah ini luluh, teman-teman sekalian. Hatinya langsung luluh, tenang dan langsung membukakan pintu.
Begitu melihat keadaan ayahnya, Fatimah begitu kaget melihat ayahnya kurus, lusuh, matanya bengkak karena menangis. Lalu Fatimah memeluk ayahnya. Kenapa ayahanda? Lalu Rasulullah bercerita, wahai putriku, sesungguhnya ada umatku yang akan masuk ke dalam neraka. Ada umatku yang akan masuk ke dalam neraka. Jibril menceritakan kepadaku betapa cintanya Rasulullah SAW kepada kita semua teman-teman sekalian. Begitu cintanya Rasulullah sampai menangis jadinya ketika tahu bahwa ada umatnya yang akan masuk dalam neraka. Padahal Rasulullah ini sudah dijamin masuk surga teman-teman sekalian, sudah dijamin surganya oleh Allah. Tapi masih saja memikirkan kita semua, memikirkan umatnya. Begitu cintanya beliau. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Semoga kita semua bisa diselamatkan. Kejar surganya Allah. Karena betapa mengerikannya gambaran neraka yang disebutkan oleh Jibril alaihissalam. Sehingga malaikat penjaga neraka teman-teman sekalian tidak pernah tersenyum sampai detik ini. Sejak pertama kali dia diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah tersenyum. Saat melihat bagaimana buruknya gambaran neraka itu. Semoga kita semua terlindung dari sana. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Tambah lagi pengorbanan kita dalam agama, tambah lagi rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah. Jangan pernah kita sepelekan perkara neraka itu teman-teman sekalian. Begitu mengerikannya. Sampai seorang baginda yang mulia menangis jadi-jadinya ketika mengetahui kalau ada orang dari umatnya yang akan masuk ke dalam situ. Semoga kisah itu bisa menjadi renungan untuk kita. Betapa cintanya beliau kepada kita. Betapa cintanya beliau kepada kita. Sampai di hari kiamat nanti beliau masih menunjukkan cintanya kepada kita. Jangan sepelekan perkara neraka itu. Karena itu bukan tempat yang main-main. Sama sekali bukan tempat yang main-main. Jangan pernah bercanda untuk ke sana. Jangan pernah beranggapan kalau itu tempat yang biasa-biasa saja. Itulah tempat yang paling buruk di antara tempat yang terburuk teman-teman sekalian. Semoga kisah ini kita bisa kesankan dalam hati, kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjauhi tempat itu, menjauhi peluang kita untuk masuk ke dalam neraka itu teman-teman sekalian. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya datang dari saya pribadi. Saya masih kurang korban lagi, saya harus masih banyak berkorban lagi untuk agama, masih harus banyak belajar lagi. Semoga kita semua bisa menjadi lebih baik dari hari ini. Bisa sama-sama mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Bisa selamat dari neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar.